Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik ya, semoga selalu baik, selalu sehat, dan yang terpenting selalu semangat untuk belajar. Nah, masih ingat kemarin kita belajar tema berapa? Tema 6. Pintar sekali. Mengenai apa ya? Ya, mengenai merawat hewan dan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tema baru. Tema berapa ya? Tema 7. Mengenai kebersamaan. Kalau kebersamaan bersama, berarti kita akan belajar tentang hubungan seseorang dengan orang lainnya. Kebersamaan berarti membicarakan lebih dari satu orang ya. Bersama teman, bersama keluarga, bersama masyarakat, dan banyak lagi, bersama nenek, kakek, bersama orang tua, banyak ya. Nah, tapi sebelum kita akan belajar ya, coba Ibu ingin memeriksa dulu nih, apakah semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah, semoga seterusnya kita semua selalu hadir ya, diberikan kesehatan supaya apa? Supaya kita bisa belajar bersama. Oke, jadi jaga selalu kesehatannya. Nah, tapi sebelum belajar juga, alangkah baiknya kita ngapain dulu nih? Betul sekali, kita harus berdoa dulu ya, supaya lancar, supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pimpin doanya ya. Ayo, duduknya yang rapi dulu, duduknya semua yang rapi. Baiklah, kita berdoa bersama, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya Allah. Oke, sebelum kita belajar, kalian suka mendengarkan cerita? Suka mendengarkan cerita? Suka dong pastinya. Suka cerita apa nih? Ada yang suka cerita hewan, ada yang suka cerita tentang kerajaan Putri Salju, suka. Nah, hari ini kebetulan nih kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah cerita yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Tapi Ibu ingin ketika videonya dimulai, kalian harus senyap ya. Maksudnya harus menyimak, mendengarkan, menonton, tidak boleh mengobrol ya. Karena Ibu ingin setelah nanti kalian selesai mendengarkan atau menonton dongeng yang akan Ibu tontonkan kepada kalian nanti bisa tahu hal-hal apa saja yang bisa kalian contoh perilakunya, dan juga hal-hal yang tidak boleh kalian contoh. Paham? Paham. Oke, kita langsung mulai saja ya untuk menonton videonya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan.
ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Wah, tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Ayo berlatih. Mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Karena ular sangat lapar. Ia tidak mempunyai sedikit pun makanan. Tikus berbicara kepada ular, jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah berusaha dan bekerja. ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa. Mereka berdua tidak bisa hidup sendiri. Ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Ya, tikus memaafkan ular. Setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Mereka mencari makanan bersama-sama. Terima kasih. Nah anak-anak, tadi kita kan sudah mendengarkan ya dongengnya. Coba siapa yang masih ingat apa ya judul dongeng tadi? Iya, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Sip, bagus banget ya, bagus sekali. Coba ada yang masih ingat tidak jalan ceritanya seperti apa? Tadi ada siapa aja dalam cerita tersebut? Ya, ibu, ada siapa saja? Betul sekali, ada tikus dan juga ada ular. Kayaknya masih ingat ya, pasti dong masih ingat. Coba siapa di sini satu orang deh untuk menceritakan kembali jalan ceritanya, bagaimana tadi cerita tersebut. Coba ada yang masih ingat, ada yang mau menceritakan kembali. Coba ayo, siapa yang berani? Ayo, nanti ibu kasih hadiah deh yang berani. Ayo. Oke, ibu kasih clue deh ya. Nah, nih ibu awal dulu ya. Nanti ada yang menyambung ya, ada yang melanjutkan ya. Di sebuah gurun, hiduplah seekor ular dan juga tikus. Ular sangat ingin sekali memangsa tikus karena dia kelaparan dan posisinya sedang tidak memiliki makanan sama sekali. Sedangkan, nah coba siapa nih yang mau melanjutkan? Tadi sudah ibu kasih clue-nya nih. Ya silahkan diceritakan kembali. Betul. Oke, terima kasih ya sudah membantu ibu dalam menceritakan kembali cerita tadi. Sip sekali, bagus. Kalian mengerti kan ceritanya seperti apa? Mengerti, paham? Oke, kalau paham, coba ibu mau bertanya nih pada kalian.
Tadi ada siapa saja dalam cerita tersebut? Ada tikus dan juga ular. Coba dalam cerita tersebut bagaimana sih karakternya tikus itu? Sifat tikus itu bagaimana di dalam cerita itu? Nyebelin katanya. Iya, menyebalkan ya. Kenapa menyebalkan, Nak? Kenapa? Betul sekali ya. Ular lagi lapar, Bu. Lapar banget. Tapi tikus malah enak-enakan makan gitu kan. Nah, ya betul sekali ya. Tikus itu menyebalkan. Kalian saja, jika kalian ada teman, kalian sedang lapar sekali, aduh lapar sekali. Ada teman kalian bawa makanan, tapi dia tidak menawarkan. Dia hanya makan aja depan kalian, asik-asikan makan di depan kalian. Padahal dia tahu kalian juga mau dan lapar, tapi dia tidak menawarkan. Dia tidak berbagi. Bagaimana perasaan kalian? Marah tidak? Kesal tidak? Ya, marah, kesal. Jadi wajar ya kalau ular marah dan juga kesal. Karena apa? Ular sedang lapar, dia tidak punya makanan sedikit untuk dimakan. Tapi tikus enak-enakan saja, enak makan tanpa menawarkan ataupun tanpa bertanya, enak aja makan. Makanya ular marah. Jadi ular wajar ya kalau misalkan ular marah. Tapi tikus juga tidak salah ya. Tadi kata tikus, "Woi ular, carilah makanan, bekerjalah." Kenapa? Kenapa tikus mengatakan hal seperti itu? Memangnya ular kenapa tidak mau bekerja? Tidak mau cari makan? Iya ya, tadi ya, ular tidak mau pergi dari sarangnya. Padahal kalau misalkan ular mau mencari makan, pasti ketemu makanannya. Tapi ular pemalas. Ular itu pemalas. Sudah tahu kelaparan, tapi tidak mau keluar rumah. Kalian kalau misalkan lapar, pasti kalian mencari makan kan? Iya kan, mencari makan. Di rumah tidak ada siapa-siapa, tidak ada makanan. Terus kalian punya uang. Apakah kalian akan diam di rumah? Tidak kan? Pasti kan akan ke warung ya untuk membeli makanan. Padahal untuk dirinya sendiri, tetapi ular malas. Nah, ular juga salah. Tikus menyebalkan, ular juga salah ya, karena dia pemalas, dia tidak mencari makan. Nah, tadi ular dengan tikus sudah disebutkan ya sifat atau karakter tidak baiknya yang tidak boleh kalian contoh ya. Kalian tidak boleh mencontoh tikus yang angkuh ya, sombong, tidak mau berbagi makanan, tidak boleh seperti tikus ya. Kalian juga tidak boleh seperti ular, tidak boleh apa? Tidak boleh punya sifat malas, tidak boleh ya. Nah, tapi meskipun ular dan juga tikus memiliki sifat yang tidak baik, keduanya pun memiliki sifat yang baik. Coba sifat apa itu? Pertama tikus, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak sifat baik tikus apa? Ya, tikus cerdas. Tikus juga apa tadi? Tikus juga mengajak ular untuk mencari makan bersama. Tuh lihat, meskipun tikus menyebalkan, tikus juga cerdas. Buktinya cerdas apa? Coba buktinya tikus itu cerdas apa? Pintar sekali. Ketika dia tidur, tahu ada ular di depannya. Tapi tikus tidak panik. Dia tetap tenang, kalem aja, kalem aja. Dia pura-pura nguap, dia muter otak ya. Dia sambil berpikir, duh bagaimana nih ada ular di depan saya nih, di depan aku ada ular. Dia tetap berpikir, meskipun dia panik ya, tapi tetap bisa berpikir. Nah, makanya apa yang tikus lakukan supaya ular tidak memangsanya? Apa, ada yang tahu? Pintar sekali, bilang ke ular, ular jangan memangsaku. Kalau kau memangsaku, nanti kau akan hidup sendirian ya. Kenapa hidup sendirian? Ada yang tahu kenapa? Iya, karena di gurun itu hanya ada kita berdua, kata tikus. Tidak ada siapa-siapa lagi. Kalau misalkan kau memangsaku, nanti kau akan hidup sendirian. Kau tidak akan punya teman untuk mengobrol dan juga untuk mencari makan.
dari hidup sendirian itu tidak enak. Coba ibu mau bertanya nih pada kalian. Di sini siapa yang berani semalaman di rumah sendirian? Semalaman di rumah sendirian. Atau yang paling parahnya itu satu komplek, satu RT sendirian. Ada yang berani tidak? Hidup sendirian. Ada yang bisa tidak? Makan sendirian, nyiapin makan sendirian, kemudian menyiapkan baju sendirian, bekerja juga untuk menghasilkan uang sendirian. Tidak ada orang tua, tidak ada siapapun, hanya hidup sendirian. Sanggup tidak? Tidak ya. Apalagi coba nih, ibu mau bertanya kepada kalian, kalau nih misalkan ya, kalau misalkan hidup sendirian, terus kalian misalkan sakit sendirian, kalian pusing parah, kalian mau minum, mau makan, tapi kaliannya kan lagi sakit, tidak ada yang mengurus. Bagaimana? Hidupnya sendirian, kan gak ada siapa-siapa hidupnya, hanya sendirian, gak ada yang nolongin. Enak tidak? Mau tidak? Tidak ya. Kalau misalkan ya, nauzubillah, jangan sampai ya, kalian misal kecelakaan, berdarah, ini berdarah, semua badan kan berdarah, tapi tidak ada siapapun di dunia ini, hanya kalian sendirian. Mau tidak? Darah keluar terus, apa yang akan terjadi? Kalian meninggal, sakit ya. Kalau nggak meninggal pun sakit, perih rasanya. Maka dari itu, hidup sendiri itu enak tidak? Enak tidak hidup sendirian? Tidak enak ya. Maka dari itu, siapapun di dunia ini, siapapun bahkan hewan sekalipun, bisa tidak hidup sendirian? Bisa tidak? Tidak ya. Maka dari itu, dalam cerita ini ada pesan. Ada pesannya nih. Apa pesannya? Ayo, apa pesannya? Ternyata tidak apa pesannya? Bahwa kita tidak bisa hidup. Pinter, kita tidak bisa hidup sendirian. Good. Nah, tadi kita sudah menyebutkan nih, tikus dia memang menyebalkan, tapi dia tetap baik ya. Dia cerdas dan juga dia mengajak ular makan bersama. Nah, ular pun selain dia pemalas, dia juga punya sifat yang baik, punya karakter yang baik. Coba apa sebutin? Ada yang tahu tidak? Ibu ingin tahu nih, ada yang tahu tidak? Ya, pinter ya, bisa. Karena ular mau mendengarkan nasihat tikus. Cip sekali, betul sekali ya. Sifat baik ular itu meskipun dia pemalas, sedang marah, sedang kesal, dan juga sedang lapar, mau menyantap tikus, malah dikasih nasihat sama tikus. Tapi ular mau mendengarkan tikus ya. Dia mendengarkan tikus sampai akhir, tidak menyela apa yang tikus bicarakan. Padahal dia sedang lapar, tapi tikus tidak, tapi ular tetap mendengarkan tikus. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berbicara tentang dongengnya. Ada tikus dan juga ada ular ya. Ada tikus juga ada ular. Nah, soal tikus dan juga ular, tikus dan ular itu apakah hewan yang sama? Tidak ya, hewan yang berbeda. Nah, hewan yang berbeda, Ibu. Tapi ular pun banyak jenisnya. Betul? Meskipun ular dan juga tikus adalah hewan yang berbeda, tidak semua ular adalah hewan yang sama. Maksudnya seperti apa, Bu? Karena meskipun ular itu banyak sekali jenisnya ya. Contohnya seperti ular kobra dan juga ular apa? Ular piton. Sama-sama ular, tapi berbeda kan? Berbeda. Ukurannya juga berbeda, ya kan? Betul? Betul. Warnanya pun berbeda. Betul? Betul. Kepalanya pun hampir berbeda. Kalau ular kobra tuh bisa jadi gepeng kepalanya ya. Tapi kalau misalkan ular piton, anaconda, kepalanya itu tidak bisa digepengkan. Jadi meskipun sama, tetap ada perbedaannya. Betul? Betul sekali ya. Sama seperti kita manusia ya. Kita
manusia juga punya perbedaan. Di seluruh dunia ini, semua manusia tidak ada yang sama. Bahkan yang kembar pun pasti tidak sama, ada perbedaannya. Entah itu mungkin kesukaannya, ya kan? Gaya rambutnya, gaya kerudungnya, gaya pakaiannya, warna kacamatanya, warna matanya, pasti selalu ada yang berbeda. Tidak ada manusia yang sama. Seperti di kelas ini, coba perhatikan ya, nanti di kelas ya, perhatikan teman-teman kalian, apakah semuanya sama? Apakah wajahnya sama? Tidak kan, tidak sama. Wajahnya berbeda pastinya, bentuk hidungnya, warna kulitnya, berat badannya, tinggi badannya, jenis rambutnya, ada yang keriting, ada yang lurus ibu, ada yang lepek, ada yang ngembang, ya kan? Di sini juga ada yang menggunakan kerudung, ada yang juga tidak menggunakan kerudung. Ada yang menggunakan kacamata seperti Bu Siva, ada juga yang tidak. Jadi setiap orang itu pasti berbeda, tidak ada yang sama. Oke? Bahkan jenis kelamin pun kan berbeda. Ada perempuan dan juga ada laki-laki. Tidak perempuan semua kan, ada perbedaannya. Usia pun sama. Ada yang sudah tua yang harus kita hormati, ada juga yang muda yang harus kita sayangi. Seperti itu. Jadi tidak ada manusia yang sama. Setiap orang, setiap manusia, bahkan setiap makhluk hidup pasti ada perbedaannya. Mengerti? Sip. Awas ini ya, perbedaan ada bukan untuk dijadikan bahan hinaan. Ya, ingat. Berbeda itu bukan suatu hal yang tidak baik ya. Jangan sampai berpikir seperti itu. Jangan pernah menghina orang yang berbeda dengan kita, baik itu agamanya, warna kulitnya, tinggi badannya, negaranya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menghina perbedaan. Kalian bayangkan jika dunia ini warnanya abu semua. Seperti film zaman dulu, warnanya abu semua. Senang tidak? Kalian bakalan senang tidak? Kalau misalkan semua abu, matahari cahayanya abu, air warnanya abu, kulit warnanya abu, kerudung, mata, ini apa namanya tuh, alis, semuanya warnanya abu. Semua abu. Nasi warnanya abu. Semua warnanya abu. Tidak ada perbedaan warna. Apa yang akan kalian rasakan? Aneh ya, jenuh, bosen, ngerasa ya nggak enak aja gitu. Tapi coba lihat sekitar kalian, ada warna apa aja? Ibu lihat ada warna biru, di sekitar ibu ada warna biru, warna merah, semua ada. Mejiku, hibiniu di sekitar ibu ada. Dan ini sangat indah anak-anak. Jadi perbedaan itu bukan ada untuk dihina, tapi untuk dihargai. Ya, nikmati keindahan perbedaan itu, nikmati ya. Ingat ya, jangan sampai ada yang menghina. Berbeda agama, berbeda warna kulit, jangan menghina. Paham? Karena perbedaan itu indah anak-anak. Perbedaan itu sangat indah. Kalian rasakan saja, dari warna saja itu sudah indah, berbeda warna. Bayangin semuanya warnanya abu, nggak indah. Atau semua hitam, semua putih, semua merah, semua warnanya hijau, biru. Aduh, itu tidak enak sekali dipandang ya, tidak warna-warni. Jadi jangan pernah menghina perbedaan. Paham? Oke, sepertinya sudah sangat paham ya anak-anak ibu ini. Kalau misalkan sudah paham, kita akan duduknya berkelompok ya. Tapi sebelumnya coba ya, disiapkan dulu nih. Alat tulisnya semuanya disiapkan sebelum kita akan membuat kelompok. Siap? Siap ya. Kalau kerja kelompok berarti harus kerja sama, kerja barengan. Jangan yang satu ngerjain, yang satu ngobrol, yang lainnya ngobrol. Jangan ya. Tapi semuanya harus mengerjakan bersama-sama. Sip. Nah anak-anak, tadi sudah dibagi kelompoknya ya. Nah juga sudah dibagikan juga LKPD-nya. Sekarang coba lihat LKS-nya. Di situ ada nama. Jangan lupa isi nama lengkap kalian ya. Semua anggota tuliskan namanya, harus dengan nama lengkapnya. Oke? Oke.
Setelah itu di situ ada tabel ya, yang kotak-kotak itu namanya tabel ya. Nah, di situ nanti kalian akan menuliskan nama teman kalian ya, nama teman-teman di luar kelompok kalian ya. Misalkan kelompok 1, kelompoknya Rani, Nita, dan juga Udin ya. Nah, berarti nama-nama yang akan kalian tuliskan itu adalah selain di antara kalian bertiga. Nanti tuliskan namanya ya, nama lengkapnya siapa. Terus nanti tuliskan jenis kelaminnya, perempuankah atau laki-lakinya, di kolom atau di tabel yang ada tulisan jenis kelaminnya. Kemudian, apakah dia berkerudung atau tidak? Tulis misalkan, oh Bu berkerudung, tulis berkerudung. Kalau tidak berkerudung, tidak berkerudung, tulis saja seperti itu. Kemudian di situ ada berambut lurus atau tidak berambut lurus ya, atau keriting. Nanti tuliskan rambutnya keriting atau rambutnya lurus. Nah, untuk yang berkerudung tidak usah ditanya ya. Nanti untuk yang sudah berkerudung, kalian tidak perlu tanya, kamu rambutnya keriting atau lurus? Tidak perlu ya, dikosongkan saja. Mengerti? Mengerti, mudah ya, nanti bantu ya yang kesulitan. Kemudian nanti itu ada pertanyaan, bagaimana sikap kita ya kalau misalkan ada teman yang berbeda jenis kelamin dengan kita, bagaimana sikap kita? Apakah memusuhinya, nggak mau berteman sama dia, Bu, nggak mau, atau bagaimana? Terus juga yang kedua, bagaimana sikap kita gitu ya terhadap teman-teman yang menggunakan kerudung ataupun tidak? Apakah membedakannya atau bagaimana? Ya, nanti kalian diskusi dengan temannya. Terus yang ketiga terakhir, bagaimana sikap kalian kepada teman kalian yang memiliki rambut ada yang lurus dan ada yang tidak lurus atau keriting? Nah, bagaimana? Apakah saya mau buat sama dia? Nah, seperti apa? Nanti diisikan bersama dengan teman-teman kalian ya. Paham? Paham. Oke, silahkan dimulai diskusinya. Nanti Ibu akan keliling untuk melihat ya, untuk melihat pengerjaan kalian. Dan juga jika ada yang kesulitan atau tidak mengerti, bisa ya nanti memanggil Ibu Syifa, angkat tangan kanannya, Ibu Syifa, kami butuh bantuan. Nanti Ibu akan langsung datang ke kelompok kalian. Paham? Sip, bagus. Silakan kerjakan. Nah, sudah selesai? Sudah selesai ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita akan membahasnya bersama-sama dengan Ibu Syifa. Siap? Siap. Coba kelompok mana dulu nih yang akan menjelaskan hasil dari diskusinya bersama teman-teman? Siapa? Banyak yang mau ya. Coba dari kelompok ini dulu, kelompok 1 dulu ya. Dari kelompok 1 dulu ya. Coba kelompok 1 dulu aja ya. Sini nak. Ya, silahkan dipaparkan ya hasil diskusinya bersama dengan teman-teman kalian. Nah, tadi kelompok 1 dan yang lainnya juga sama ya, pastinya sama ya. Ya, pasti sama ya, karena teman-temannya juga sama, pasti hasilnya pun sama. Tadi setuju tidak dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok atau yang dijelaskan ya, yang dibacakan oleh kelompok 1? Katanya, Bu, meskipun kita berbeda jenis kelamin, teman saya laki-laki, teman saya perempuan, kita tetap berteman aja, Bu. Setuju? Setuju ya. Meskipun teman saya berjilbab, saya enggak, misalkan ya, dia muslim, saya bukan muslim, kemudian juga dia mau rambutnya keriting maupun tidak, kita tetap berteman, Bu. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Dan tadi yang terpenting apa? Tidak boleh menghinanya. Keren sekali kalian ya, tidak boleh menghinanya ya. Karena perbedaan itu bukan untuk dihina ya, untuk dihargain ya. Tidak boleh dihina. Sip sekali. Aduh, nih kalian kayaknya sudah pada pintar ya hari ini. Ibu senang sekali, anak-anak Ibu pintar banget ya. Nah, coba dikumpulkan ya LKS-nya, coba dikumpulkan LKS-nya ke depan. Baiklah, terima kasih ya anak-anak semuanya. Nah, sebelum pulang ya, mau pulang? Pasti mau pulang ya, pasti kalau udah capek ya, mau pulang ya. Nah, tapi Ibu ingin bertanya dulu sama kalian ya. Hari ini senang tidak belajarnya sama Bu Syifa? Senang? Harus senang dong ya, terima kasih, senang. Nanti mau cerita lagi, mau mendengarkan dongeng lagi, nanti nonton YouTube lagi, nonton video lagi, mau ya, pasti senang. Bu Syifa aja udah gede senang loh kalau nonton dongeng, kalau nonton cerita tuh seneng banget. Jadi nanti mungkin selanjutnya kita akan belajar juga menonton video ya, menonton video lainnya. Nah, jadi hari ini senang?
senang. Alhamdulillah, semoga seterusnya selalu senang. Hari ini juga paham kita belajar apa? Paham tidak hari ini kita belajar apa? Ya, ada dongeng ibu, terus kita juga ada mengenal teman. Sip, coba kalau misalkan kalian senang, kalian mengerti hari ini belajar apa, satu orang deh ya, satu orang bantu ibu. Coba satu orang membantu ibu untuk menyimpulkan atau menjelaskan hari ini belajar apa saja sih. Coba satu orang deh. Coba hari ini belajar apa saja sih, satu orang aja. Ya silahkan. Hebat sekali anak-anak ibu hari ini. Belajarnya mengerti. Ibu senang sekali untuk membuktikan ya bahwa kalian mengerti hari ini. Tadi juga sudah memberikan kesimpulan ya kepada ibu. Terima kasih sekali. Nah, sebelum pulang ini Maya, satu lagi sebelum pulang, ada soal gampang isinya ya. Tadi karena kalian sudah menyimpulkan, sudah menjelaskan hari ini belajar apa saja, gampang, 2 soal aja ya. Nah, ibaratkan ya soalnya ya. Nah, itu adalah soal yang harus kalian isi. Coba diisi oleh kalian, hanya 2 soal saja, mudah kan? Yang tadi dipelajari hari ini, silahkan dikerjakan soalnya ya. Nah, untuk nomor 2 itu, kalian sebutkan satu teman saja ya. Terserah kalian, satu teman saja. Terus kalian sebutkan 3 karakteristiknya ya. Misalkan dia berkelompok atau tidak, atau misalkan dia memakai kacamata atau tidak, rambutnya lurus atau tidak, atau misalkan dia punya hidung yang mancung ibu, atau misalkan hidung yang pesek, tidak apa-apa ya. Itu perbedaan tidak boleh dihina. Disebutkan saja karakternya atau ciri-ciri dari teman kalian. Mengerti untuk nomor 3? Nomor 2, mohon maaf. Mengerti. Sip, bagus, silahkan dikerjakan sendiri ya. Kalau misalkan LKS ngerjainnya bareng-bareng. Tapi kalau misalkan soal evaluasi sendiri, harus sendiri ya, gak boleh kerjasama. Oke, karena ibu yakin bisa. Silahkan. Nah, alhamdulillah ya, tadi soal evaluasinya sudah dikerjakan, juga sudah dikumpulkan kepada ibu. Nanti akan ibu nilai soal evaluasinya ya, akan ibu nilai apakah betul kalian paham atau tidak. Tapi ibu yakin kalian pasti ini nilai 100 semua evaluasinya, pasti 100 semua. Oke, nah sekarang kita akan pulang ya. Coba dibereskan terlebih dahulu. Ya, sekarang kita udah selesai belajar nih, anak-anak sudah selesai. Sok dibereskan dulu. Dibereskan terlebih dahulu, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Ya, bajunya coba disiapkan ya dengan baik bajunya ya, yang tidak rapi coba rapihkan terlebih dahulu. Kerudungnya anak-anak coba dirapihkan nih, seperti ibu juga merapihkan kerudung. Udah cantik, mau siap pulang ya. Sudah? Oke, udah siap pulang ya. Nah, hari ini pembelajaran sudah selesai ya. Menyenangkan ya hari ini ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita juga akan belajar ya, belajar lagi. Nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara berbagi makanan yang adil. Nanti kita akan belajar berbagi makanan yang adil itu seperti apa ya. Nanti di pertemuan berikutnya. Oke, masih tema yang sama, kebersamaan untuk berbagi makanan ya secara adil. Siap untuk belajar besok? Harus siap ya, seperti hari ini harus siap karena nanti juga akan lebih menyenangkan lagi. Oke. Nah, ayo disiapkan duduknya yang rapi. Sekarang kita akan pulang ya. Mulai ya, pimpin ya. Supaya apa? Supaya kita selamat sampai tujuan ya. Jadi apapun yang akan kita lakukan, awali dan akhiri dengan doa supaya selamat dan juga berkah. Nanti untuk kalian nih langsung pulang ke rumah, kalau misalkan mau main, minta izin dulu sama orang tua. Mengerti? Mengerti ya? Oke, siap. Berdoa sebelum pulang dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan anak-anak, selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.